Silakan Pak Hanan. Terima kasih pimpinan, anggota Komisi 4 yang saya hormati, Bapak-Bapak, para Dirjen, Kepala Badan yang saya hormati, baik dari Kementan, dari KKP, Dirut, sebenarnya yang saya lihat bahwa pemberian pupuk subsidi ini, ya, kenapa? Yang lalu alokasi pupuk subsidi hanya 50%, produksi meningkat. Tidak ada baik di KKP maupun dilaporkan adanya penurunan produksi akibat dari alokasi pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ini artinya apa? Bahwa kesadaran petani menggunakan pupuk itu sudah sangat tinggi. Ya. Walaupun pupuk subsidinya diberikan hanya alokasinya separuh, tetapi produksi tetap meningkat. Petani tetap menggunakan pupuk. Hanya dampaknya apa? Terhadap pendapatan petani. Biaya produksi. Ya. Nah, oleh karena itu kebijakan-kebijakan ini saya kira harus mendapat kita kaji lebih dalam lagi. Yang dibela ini kan si petaninya, supaya biaya produksinya rendah. Atau pendapatan usaha taninya ditingkatkan. Kalau seandainya biaya usaha taninya meningkat. Nah, artinya apa? Masalah harga juga mendapat perhatian. Nah, ini bisa dilihat nanti apakah subsidinya tetap kita pertahankan di hilir, di hulu, apa subsidinya di hilir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam perencanaan 9,5 juta ton pupuk bersubsidi itu berdasarkan RDKK yang masuk tahun-tahun sebelumnya. Sudah termasuk juga include di situ dari sektor perikanan, Pak. Ini artinya apa? Ya, manakala kita mengalokasikan, menyiapkan pupuk subsidi di tahun 2024 ini 9,5 juta ton, ya sebenarnya tinggal dilihat aja, Pak. RDKK dari perikanan selama ini berapa, dialokasikan saja, tinggal diatur dengan apa? Permentan atau dengan peraturan apa, supaya masyarakat pembudidayakan kita tetap bisa menerima manfaat daripada pupuk subsidi itu. Ya. Kemudian yang ketiga, Pak, terkait dengan kebijakan di KKP. Saya sebenarnya agak iri, Pak. Ada 12.500 hektar yang direncanakan tahun 2025 akan mendapat bantuan pupuk untuk pembudidaya ikan 1.250 ton, gitu Pak ya. Sementara di tanaman pangan nggak ada, Pak, bantuan pupuk untuk petani. Pupuk dan rumput laut. Nah, saya menyarankan, Pak, ya, jangan diberikan utuh, Pak. Dia kan nggak dapat pupuk subsidi misalnya akibat adanya kebijakan selama ini. Ya. Diberikan sejumlah subsidinya, Pak. Kalau harga pupuk itu misalnya 5.200 per kilo, misalnya urea, subsidinya 3.000, ya kita berikan kepada pembudidaya ikan itu yang 3.000-nya, Pak. Supaya dia sama menerima manfaat bantuan pemerintah, Pak ya, subsidi. Baik subsidi maupun yang dialokasikan lewat APBN di Kementerian Kelautan Perikanan ya sama, Pak. Itu uang pemerintah juga. Sementara di perikanan mendapat utuh 1 kilo dengan harga non subsidi. Sementara di pertanian di Kementan dapat 1 kilo harga subsidi. Ya, jadi ya maksud saya coba ini silakan ini mau bantu pembudidaya ikan, tapi yang dibantukannya itu seperti apa, Pak? Apakah utuh seharga 1 kilo atau seharga 1.250 ton ini pupuk yang non subsidi? Nah ini Pak, saya kira perlu dilihat lagi supaya bisa lebih luas lagi cakupan pupuk subsidi di bidang atau di sektor pertanian. Nah kemudian sampai hari ini tadi Pak Ketua sudah menyampaikan keluhan-keluhan petani singkong, Pak. Ya. Nah saya kira ini Pak Dirjen PSP coba kita lihat lagi, kan itu hanya dengan permentan, Pak. Hanya dengan permentan untuk
mengalokasikan pupuk ke petani singkong. Tahun ini apakah dengan angka yang sudah mencapai 9,55 juta ton ini, petani-petani singkong, khususnya tadi yang dilaporkan Pak Ketua yang ada di Lampung, sudah bisa menikmati itu, ya, menikmati pupuk subsidi. Saya kira ini dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.